kerap sekali menjadi isu yang sering kita dengar, terutama di lingkungan sekolah. Tetapi bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja. Bullying dapat terjadi di lingkungan sosial, masyarakat, lingkungan kerja, bahkan di keluarga. Apa sih itu bullying? Bullying adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti atau merendahkan seseorang yang dianggap lemah, baik secara fisik, psikologis, maupun secara sosial. Bullying melibatkan ketidakseimbangan, kekuatan, atau kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana pelaku menggunakan kekuatan fisik, mental, ataupun sosial. Bullying menunjukkan bahwa bukan hanya masalah di individu saja, tetapi mempengaruhi lingkungan sosial secara keseluruhannya. Bullying itu terjadi karena beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama ada faktor dari lingkungan. Itu dipengaruhi karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya kasih sayang. Yang kedua ada faktor psikologis dan emosional. Faktor psikologis dan emosional itu dipengaruhi karena saja merasa dirinya kurang aman atau rendah diri, atau dia merasa kurang empati kepada orang. Yang ketiga dari pengaruh media atau teknologi. Dikarenakan sekarang ini banyak sekali konten-konten yang ada di media sosial yang menunjukkan kekerasan ada di mana-mana. Dan itu bisa dapat memotivasi pelaku untuk melakukan tindakan bullying kepada temannya atau kepada seseorang atau seorang yang dia benci. Yang keempat, untuk mencari perhatian ya, bisa saja karena dia merasa ingin dirinya dikenal banyak orang atau ingin namanya terkenal, populer di kalangan, biasanya di kalangan sekolah ya teman-teman. Dan itu bisa terjadi tindakan atau perilaku bullying. Bullying itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada bullying verbal, yang kedua ada bullying fisik, yang ketiga ada bullying secara sosial, dan yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying itu terjadi jika misal kita mengupload konten atau video di media sosial dan itu menimbulkan komentar negatif dan itu menyakiti hati kita, berarti dia tuh seorang itu telah melakukan cyberbullying secara tidak langsung. Bullying itu merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Bullying juga diatur dalam Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dampak dari bullying itu banyak sekali teman-teman. Contoh, dia jadi merasa minder atau kehilangan kepercayaan diri, cemas, depresi, dan bisa dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Bahkan juga bisa melukai atau bisa menyebabkan dampak dari kesehatan fisiknya teman-teman, seperti jadi sakit dan banyak. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam mengatasi kasus bullying. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membentuk karakter bangsa Indonesia yang baik dan bermoral, tetapi juga membantu mencegah terjadinya perundungan pada siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai Pancasila membantu mengembangkan kemampuan sosial dan beretika seseorang dan membantu mengembangkan kesadaran bangsa dalam mengatasi kasus bullying. Maka dari itu, mulai dari sekarang jangan pernah melakukan tindakan bullying ya teman-teman, karena itu dapat merugikan diri kita sendiri juga dan merugikan orang lain, karena jadi orang lain itu merasa kurang percaya diri atas apa yang dilakukan karena dia melakukan bullying. Maka stop bullying dari sekarang.